Jadi kita akan bahas dulu PR. Bagi teman-teman yang mungkin belum ngumpulin, bisa sekarang dikumpulin. Tetap aku nilai, cuman nilainya akan berbeda sama teman-teman yang udah ngumpulin tepat waktu, kayak gitu. Nah, jadi soal yang pertama, 12 muatan titik yang sama besar dan sama tanda, yaitu masing-masing muatannya plus Q ditempatkan di sepanjang keliling sebuah lingkaran berjari-jari R dengan jarak satu sama lain sama besar. Satu muatan titik lain, yaitu plus Q, diletakkan di titik pusat lingkaran tersebut. Setelah muatan di posisi jam 9 ditukar dengan muatan min Q, maka carilah besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan plus Q, serta gambarlah gaya tersebut. Nyatakan ke dalam besaran yang diketahui, di mana permitivitas medium itu adalah epsilon. Nah, jadi di sini kan ada suatu muatan. Kemudian dia akan berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar muatan ini dijelaskan melalui hukum Coulomb yang menjelaskan tentang gaya listrik dari suatu muatan kayak gitu yang berdekatan dengan jarak sejauh R. Nah, hukum Coulomb ini disajikan dengan persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu. Di mana F itu adalah gaya listrik atau gaya Coulomb. Kemudian K itu adalah standar ya. Atau biasanya ini 1/4 pi epsilon nol itu. Terus Q itu adalah muatan dan R adalah jaraknya. Karena itu ada 12 muatan ya, dan sangat sama. Ini aku gambar dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gini ya. Kemudian karena semua plus Q dan di posisi jam 9 itu ditukar dengan muatan min Q kayak gitu. Jadi di posisi jam 9. Jam 9 itu di sini ya berarti. Ini adalah min Q. Di mana yang lain itu plus Q semua. Q, Q. Terus di tengahnya ada muatan plus Q yang besar. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa eh, uraikan gaya-gaya yang bekerja gitu kan. Karena mereka sama besar, gaya-gaya interaksi K di sini akan ada gaya-gaya karena dia plus Q dan plus Q. Eh, iya. Maka gayanya tuh akan mentolak menolak ini. Antara Q dan ini tuh sini, dan Q yang di sini dan di sini itu adalah di sini. Begitu juga yang ini, yang vertikal ke atas dan ke bawah. Mereka akan saling mengeliminasi. Kecuali gaya pada sumbu yang ada di jam 9 ini. Kayak gitu.
T. Ini akan mengeliminasi. Kemudian mana lagi? Ini ya. Ini juga mengeliminasi. Ini juga saling mengeliminasi. Kecuali yang berada di sumbu horizontal. Yaitu plus Q dan ini. Dan Q yang ini. Nah, karena ini plus dan plus, maka itu akan sangat menolak. Sehingga arah gayanya akan ke kiri. Yang dirasakan oleh plus Q. Kemudian min Q dan plus Q itu akan tarik-menarik gitu. Jadi yang plus Q akan merasakan gaya yang ke sini juga. Kayak gitu ya. Kemudian, mungkin aku tulis interaksi gini ya. Interaksi gaya yang tidak mengeliminasi. Jadi kan ada plus Q dengan plus Q yang besar. Tuh, di plus Q dengan besar gayanya sebesar F sama dengan K Q dikalikan Q per R kuadrat. Nah, jaraknya itu ya sebesar R ya jari-jarinya. Jari-jarinya R. Kemudian untuk yang kedua itu adalah min Q dengan plus Q. Besar gayanya juga sama. F sama dengan K Q Q per R kuadrat. Kayak gitu. Nah, itu nggak dimasukin min kenapa? Karena min itu menandakan buat tentuin gayanya ya. Jadi ini semuanya ke kiri kayak gitu. Jadi tidak perlu dimasukkan lagi ke persamaan. Oke. Ini aku kasih keterangan ke kiri. Dan ini juga ke kiri. Maka F total yang dirasakan oleh muatan plus Q yang besar itu adalah jumlahan dari gaya-gaya yang gaya-gaya F ini. F sama dengan total sama dengan F ditambah F gitu. Sama dengan K Q Q per R kuadrat ditambah K Q Q per R kuadrat. Gitu. Nah, ini jadinya 2K Q Q per R kuadrat. Nah, karena diketahui permitivitas medium itu epsilon, maka A-nya itu adalah 1/4 pi epsilon. Jadi disubstitusi kebersamaan F total, diperoleh F totalnya 2 Q Q per 4 pi epsilon dikali R kuadrat. Nah, di sini bisa saling eliminasi ya, yang 2 sama 4-nya. Hingga diperoleh F totalnya sebesar ini. Itu
per 2 epsilon R kuadrat. Oh, pi-nya ketinggalan. Bentar. Pi epsilon, epsilon ya. Epsilon R kuadrat. Ke kiri. Ini. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman. Masih aman ya? Oke, aman ya. Oke, aman. Kita lanjut ke nomor 2. Tiga muatan negatif sejenis besarnya sama tiap muatan. Ia diletakkan pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Apabila gaya antar muatan F, maka carilah gaya yang dirasakan tiap muatan oleh adanya dua muatan yang lain. Ya, oke, kita jawab. Ada di sudut segitiga sama sisi ya. Nah, kira-kira seberapa ya? Segini. Kemudian ada Q di tiap sudutnya yang besarnya tuh sama. Ya. Kemudian diketahui gaya antar muatannya itu adalah F. Adalah gaya yang dirasakan pada tiap muatan oleh adanya dua muatan yang lain. Oke, jadi kan ini ada suatu muatan negatif ya. Berarti anggaplah min Q, ini ada min Q dan ini juga ada min Q. Nah, dia saling mendapatkan gaya interaksi dari satu sama lain. Soalnya satu, dua, dan tiga. Nah, karena ini negatif ya, negatif itu saling tolak menolak. Jadinya antara dua dan satu, yang dialami oleh dua itu akan tolak menolak ke sini kira-kira. Ini adalah F2 oleh muatan satu, atau gaya yang dirasakan muatan dua oleh muatan satu. Kemudian ini juga F23, gaya yang dirasakan oleh muatan dua dari muatan tiga. Kemudian ini gaya yang dirasakan muatan tiga oleh muatan dua. F32, ini F. Begitu juga yang satu. Ini F12. Ini ada F13. Gitu. Besarnya tuh sama. Sama-sama F. Ya, sama-sama F. Karena mereka sama, jadi kita bisa ambil salah satu aja gitu. Mungkin kita ambil yang sebelah sini ya, yang tiga. Gaya yang dirasakan sama, yaitu F. Gitu. Maka tinjau muatan yang tiga ya. Nah, dari sudut dalam segitiga, itu kan 180 ya jumlah sudut dalam segitiga. Karena sama sisi, maka tiap-tiap sudutnya itu memiliki besar yang sama. Mungkin bisa θ1, θ2, θ3 ya.
Maka θ1 sama dengan θ2 sama dengan θ3 itu sama dengan 180 dibagi 3 atau 60 derajat. Nah, karena ini 60 derajat, karena dia saling membelakangi ya, maka di sini sudutnya juga 60 derajat gitu. Oke, kita bisa tinjau dari ini ya, dari muatan 3. Ini ada gaya sebesar F, kemudian ke bawah, tidak lurus ya guys. Bawah ada gaya sebesar F juga, dengan tetanya 60 derajat. Maka resultannya berapa gitu kan ya. Gambar resultannya. Aja. Ini adalah F resultan. Berapa gitu. Karena ini ada sudut, pakai persamaan gaya yang ada sudutnya gitu. Jadi FR itu sama dengan F1. Ya, FR kuadrat sama dengan F1 kuadrat. Tambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, karena F-nya itu sama-sama F, F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 F dikalikan dengan F, cos tetanya adalah 60 derajat. Ini berarti 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos 60 itu setengah ya. Itu tidak tahu. Cos 60. Iya, setengah. Oke, karena itu setengah bisa mengeliminasi ya. Oke. Jadinya 2F kuadrat ditambah F kuadrat. Oke, di sini dapat FR kuadrat sama dengan 3F kuadrat ya. Maka dapat FR adalah akar dari 3F kuadrat atau FR-nya sama dengan F akar 3. Oke, dari sini diperoleh kesimpulan kalau gaya yang dirasakan tiap muatan besar F akar 3 Newton. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, aku lanjut ke nomor 3. Buah elektron muatannya E, masanya M, berada di dalam medan listrik homogen E ke atas. Nyatakan kepada besaran yang diketahui E, M, dan E, medan gravitasi jauh lebih kecil dibanding dengan medan listrik tersebut sehingga bisa diabaikan. Gambarkan arah gaya yang dirasakan oleh elektron tersebut, berapa besar percepatannya, cari posisi sebagai fungsi waktu T dan tipe geraknya. Apabila muatan tersebut mula-mula diam, mula-mula bergerak searah dengan medan ke atas dengan kecepatan awal V0, lama bergerak dengan kecepatan awal V0 tegak lurus terhadap Z, kemudian mula-mula bergerak dengan kecepatan V0 membentuk 30 terhadap V. Jadi kita simulasikan dulu ya. Ada elektron muatannya E, nih. Muatannya E, masanya M. Kemudian dia ada di medan listrik homogen.
ke atas ya, atas. Oke. Kemudian yang ditanya adalah arah gaya, kecepatan, kemudian posisi sebagai fungsi waktu dan tipe gerak. Muatan tersebut, nah yang jawab ya. Mula-mula dia. Pengukuran hambatan dalam, pengukuran hambatan dalam dari sumber tekanan. Jadi kalau tersebut pengukuran hambatan dalam dari sumber tekanan. Tujuannya menentukan hambatan. Mula-mula diam berarti V0-nya itu sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 0. Nah, elektron ya. Dari persamaan gaya yang berhubungan dengan medan, itu kan samaan gaya dengan medannya. F sama dengan U, F sama dengan Q dikalikan dengan gitu ya. Dimana F-nya itu adalah gaya, E-nya itu medan, dan Q adalah besar muatannya. Kemudian, karena dia tuh elektron ya, elektron, maka dia membawa muatan negatif. Sehingga F, ini ya, sehingga F sama dengan min E, ya. Min E dikalikan dengan E, kayak gitu. Atau negatifnya itu adalah min E. Di mana F itu kan adalah M dikalikan dengan min E dikalikan dengan E. Maka kita peroleh A-nya adalah min E dikalikan dengan E per M. Ini percepatan umumnya. Dan di sini kan ada tanda negatif seperti yang kita tahu. Tanda negatif ini berarti bahwa dia tuh menunjukkan arahnya gitu. Kan arah. Jadi karena ini juga min berarti F berlawanan dengan kayak gitu. Atau kalau di sini bisa ditarik kesimpulan A-nya atau percepatannya juga berlawanan arah dengan atau medannya kayak gitu. Karena dia berlawanan arah, maka bisa disimpulkan si muatan ini akan tar, mendapatkan gaya yang besarnya juga berlawanan atau ke bawah ya. Ini harusnya lurus sih.
sama-sama ke atas. Set. Ya, anggap saja lurus ya. E-nya. Itu yang biru yang ke atas. Nah, gitu. Tadi yang ditanya apa aja? Arah gaya, A, S, dan T. Oke, jadi arah gaya ke bawah gitu ya. Atau berlawanan arah medan. Kemudian A-nya tadi sesuai yang ini. Min per M. Atau kalau ada yang menulis A sama dengan per M ke bawah, tuh boleh juga. Kemudian, oh, S, si T, karena dia mengalami percepatan ya. Si benda itu atau muatannya mengalami percepatan sebesar A, dan juga dia itu memiliki V0-nya 0 atau dia mula-mula diam. Maka karena dipercepat dengan A-nya konstan ya, tidak berubah sebagai fungsi waktu A-nya, maka dia bergerak GLBB gitu. Persamaan GLBB itu kan V0T bawah setengah AT kuadrat. Kayak gitu. Karena V0-nya 0, maka S fungsi waktu sama dengan setengah A-nya negatif ya, min per M T kuadrat. Nah, ini aku kasih gitu ya, tapi gitu deh. Cara berarti acuannya yang ke atas positif ke bawah negatif gitu ya. Kemudian yang kedua itu mula-mula bergerak searah dengan medan E ke atas dengan kecepatan awal V0. Baik. Berarti dia punya kecepatan awal. Gerak searah dengan medan ke atas dengan kecepatan awal V0. Oke, berarti V0-nya dia ke atas ya. Gerak searah dengan V mula-mula V0. Gitu ya. Jadi dia bergerak ke atas dengan besar V0 seperti itu. Nah, karena tetap ya si elektron ini negatif sehingga arah gayanya itu tetap ke bawah gitu. Yang menyebabkan arah percepatannya itu juga ke bawah sama kayak yang ini tadi. Berlawanan arah dengan E. Maka si benda ini atau si muatan ini akan diperlambat ke bawah ya. Eh, atau dipercepat ke bawah atau diperlambat kayak gitu. Jadi besar A-nya itu tetap sama ya. A-nya tadi kan sebesar min per M. Gitu, Pi. Kemudian tadi apa aja ya? Arah ya, arah gaya ke bawah. Kemudian yang berbeda itu adalah ST. Karena dia ada kayak nol, tinggal dimasukin aja gitu. Kayak nol T min setengah
E per M T kuadrat. Tuh. Iya, tapi. Nah, kemudian ada tipe gerak ya. Tapi ini belum aku tulis ya. Berarti tipe geraknya itu adalah GLBB dipercepat ke bawah. Tuh. Kemudian kalau ini tipe geraknya itu juga GLBB, tapi dia tuh diperlambat. Jadi bergerak ke atas, perlambat. Nah, karena dia diperlambat, nanti pasti akan ada suatu titik dia em, berhenti atau kecepatannya nol. Kemudian karena tetap ada percepatan ke bawah, dia akan mulai bergerak ke bawah gitu. Jadi GLBB bergerak ke atas, diperlambat hingga berhenti. Kemudian dipercepat ke bawah kayak gitu. Kemudian yang C mula-mula bergerak dengan kecepatan awal V0 tegak lurus terhadap E. Kecepatan V0 tegak lurus terhadap E. Dia mula-mulanya punya kecepatan V0 kayak gitu. Tegak lurus terhadap E. Karena dia tegak lurus ya, maka akan terjadi pembelokan arah. Jadi seiring waktu dia akan bergerak ke bawah kayak gitu. Tetapi tetap bergerak ke kanan. Karena yang terpengaruh hanya yang sesumbu kayak gitu. Jadi yang di sumbu X akan tetap gitu. Dari yang tadi, kan, eh, kira-kira gini deh. Jadi dari persamaan A yang tadi itu kan min E per M Y tapi. Nah, yang di X itu kan tidak ada. Jadi hanya dipercepat di Y. Eh, dipercepat di sumbu Y ke bawah. Gitu. Jadi F-nya itu akan tetap ke bawah. Dan ST-nya tuh ada X dan Y. Tuh. Nah, karena X itu dia bergerak dengan kecepatan V0 ya, maka V0 dikalikan dengan T. Ini adalah X, tapi arah X, kayak gitu. Hmm, karena udah aku kasih subscript X, nggak usah dikasih X topi ya. V0T yang Y itu adalah eh, karena dia nggak ada kecepatan awal di sumbu Y, maka ini langsung min
setengah A, E-nya ini, E per M, T kuadrat, kayak gitu. Yang kasih keterangan tidak ada kecepatan arah X. Kemudian kalau ini tidak ada kecepatan awal arah X. Nah, arah Y. Dari sini bisa dijadiin satu persamaan posisinya. Jadi kayak gini. ST sama dengan PN0T X, tapi min setengah E per M T kuadrat gitu, tapi kayak gitu. Kemudian jenis geraknya. Kalau ini bisa dilihat ya. Kalau dia tuh membentuk kayak ini setengah lingkaran gitu deh. Atau parabola. Parabola. Kemudian yang keempat atau yang D. Mula-mula bergerak dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut 30 derajat terhadap E. Ini membentuk sudut 30 derajat terhadap E. Ini kalau ditarik garis vertikal, anggap aja lurus ya. Kan ini separalel ya, paralel dengan E atau ya, satu sumbu dengan E. Kemudian dia membentuk 30 derajat. 30 derajat bisa ditarik kayak gini. Nah, ini adalah V0 si muatan V0. Seperti yang tadi, F itu akan selalu ke bawah gitu ya. Ya, ke bawah. Dengan percepatannya tadi, itu sama aja. Tetap dari awal sampai akhir tuh A sama dengan min E per M. Gitu. Hanya ada di arah Y. Kemudian yang membedakan ini kecepatan awalnya. Dia punya kecepatan awal eh 30 derajat terhadap E sebesar V0. Jadi nanti bisa diuraikan dulu di sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ada V0X dan ini bakal ada V0Y gitu. Dari sini bisa dilihat kalau
P0X itu adalah P0 cos 30 derajat ya. Eh, kebalik ya. Ini harusnya Y. Ini X. Bagus lagi. Ini V0Y, ini V0X. Nah, V0X itu V0 sin 30 derajat. Kemudian V0Y, V0 cos 30 derajat. Mungkin bisa dimasukkan kayak tadi yang C. Tuh dia kan punya S itu arah X dan arah Y. STX dan STY kayak gitu. Di mana di sumbu X dia tidak mengalami percepatan, jadi akan tetap. Berarti yang X kita pakai kecepatan awalnya V0X itu sebesar V0 sin 30 derajat. Jadi GLB V dikalikan dengan T kayak gitu ya. Atau V0 sin 30. Sin 30 itu kan setengah ya. Iya enggak, sin 30. Iya setengah ya. Berarti V0 T dibagi 2. Kemudian STY-nya, nah yang ini akan dipercepat ke arah negatif atau ke arah berlawanan kayak gitu. Jadi V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Persamaan GLBB. P0-nya adalah P0 cos 30 derajat dikali T min setengah E, E per M T kuadrat. Ya, tuh. Tahu kalau cos 30 itu setengah akar 3. Di V0 T akar 3 per 2 min setengah E per M T kuadrat. Nah, ini arah yang Y. Begitu. Maka bisa diambil kesimpulan ST-nya itu adalah P0T per 2X topi ditambah ini P0 akar 3 T per 2 min setengah per M T kuadrat Y topi. Karena dia itu awalnya mula-mula geraknya ya dari sini terus ke sini ya sini. Nah itu akan diperlambatkan karena dia akan tetap bergerak ke kanan. Jadi nanti akan kayak gini ke atas terus nanti akan berhenti. Kemudian karena dia tetap diperlambat jadi kayak gini gitu. Jadi kayak parabola juga pergerakan dia sampai nanti menyentuh plat E gitu. Parabola ya parabola juga tapi ini dari bawah gitu ke atas dulu terus ke bawah sedangkan kalau yang ini beda ini dari sini langsung ke bawah kayak gitu parabola jadi ada GLB di arah X dan GLBB
di arah Y. Dia akan bergerak diperlambat ke atas ya, hingga berhenti. Kemudian bergerak dipercepat ke bawah. Yang GLB itu benda bergerak ke kanan. Ini nomor tiga, mungkin dari nomor tiga, dua, sama satu tadi, ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung on mic. Ada? Kak, izin bertanya, Iya, silahkan. kalau misalkan itu berarti kalau misalnya muatannya berupa elektron pasti selalu berlawanan arah sama medannya ya kak? Iya, ke bawah, karena dia muatannya negatif, kayak gitu. Berarti kalau Oh, misalkan muatannya itu positif, berarti dia searah sama medannya. iya betul. Arah gayanya akan Oke, searah oke. dengan medannya. Oke. Pasti kak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Gak ada ya? Aku lanjutkan ke nomor 4 kalau begitu. Kalau tidak ada, ya nomor 4. Tentukan kuat medan E dari konduktor kawat bermuatan dengan rapat lambda sama dengan 800 mikrocoulomb per senti bila K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat. Sisi kubus 20 cm dan panjang kawat L sama dengan 55 cm. E pada A dan E pada B. Oke, lain dulu biar rapi. Nah, yang diketahui itu ada rapat muatan. Ada rapat muatan. Lambda sama dengan 800 mikrocoulomb per sentimeter atau sama dengan berapa? 800 kali 10 pangkat 6 ini coulomb per sentimeter itu 10 pangkat min 2 meter ya. 10 pangkat min 4 ya. 800 kali 10 min 4 coulomb per meter atau 8 10 min 2 coulomb per meter. Kemudian yang diketahui lagi kayak 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Kemudian sisi kubus itu aku lambanin apa ya? A aja ya.
A 20 cm. Jadi A-nya adalah 20 cm. Mana ini? Oh, ini. A sama dengan 20 cm. Atau sama dengan 20, 10 min 2 meter. Atau 2, 10 min 1 meter. Panjang kawatnya L sama dengan 55 cm. Atau 0,55 meter. Oke, jadi sebelumnya itu ada persamaan mengenai kuat medan. Ada garis ya. Tuh. Kemudian ada persamaan-persamaannya itu adalah karena dia punya rapat muatan ya. Di Q sama dengan lambda lambda DL atau kalau DL itu adalah biasanya pakai DL atau DS atau DX misal dia di bidang X itu adalah panjang potongan kecil dari panjangnya panjang yang kecil gitu. Di Q itu adalah muatan. Kemudian lambda ini rapat muatan garis. Ya, oke. Kemudian persamaan selanjutnya itu yang berhubungan dengan ya, atau medan yang akan kita cari. Tentukan kuat medan listrik. Ya. Jadi DE, pakai merah. Kayak yang ini. DE itu besarnya adalah A dQ per R kuadrat. Tuh. DE itu adalah medan. Itu tadi. Santai ya. Belum. Kemudian DQ-nya adalah yang muatan tadi. R-nya jarak. Nah, jarak dari suatu garis ke titik acuan gitu. Atau jarak ke titik acuan. Oke, dari gambar ini, kita akan langsung screenshot dulu. Bisa digambarkan. Bisa digambarkan untuk yang A. Itu kan ada titik A. Misal aku gambar dulu di bawah ya. Ini ada titik A, kemudian ini ada garis. Jelek sekali. Mari pakai ini aja. Jadi, ada garis, kemudian ini dari ujung ke A. Ini ya, dari ujung ke A, kemudian dari A ke sini.
dari A ke sini. Tapi kayak itu ya, tidak sesuai. Jadi A-nya agak ke kanan. A-nya agak ke kanan sini. Dari ujung ke A, kemudian dari A ke sini. Ini panjangnya 55 cm. Nah, dari A ke sini itu kan sama dengan diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu rumusnya cepatnya adalah A akar 2 gitu, atau sisi akar 2. Maka karena sisinya 20, maka ini 20 akar 2 cm. Nah, kemudian di sebelah sini akan ada nih ya, di suatu titik entah di pokoknya di antara ujung dan ujung itu ada diagonal ruang ya. Se- se- itu adalah diagonal ruang besarnya itu adalah A akar 3. Jadi di suatu titik ini sampai sini ini akan ada suatu diagonal ruang yang panjangnya 20 akar 3 cm gitu ya. Nah, kalau ditarik garis ke sini, dia akan tegak lurus ya. Di bagian mana? Di bagian ini. Ini akan tegak lurus. Nah, tetapi ini garis ini itu tidak tegak lurus dengan sini. Itu tidak tegak lurus. Tapi tegak lurusnya di mana? Ada di suatu garis di sini. Nah, ini ada tegak lurus. Kayak gitu. Maka kita harus mencari tegak lurus itu untuk mencari jaraknya dia dari sini. Untuk mencari jarak A ke ujung ini. Mungkin aku kasih B, C ya. B, C. Jadi A ke C. Kita harus mencari dulu jaraknya. Bentar. Kehapus. Ini aku simbolkan dengan apa ya? R. R gede ya. R besar. Yang pertama, langkahnya adalah mencari R. Dan untuk mempermudah, ini aku tambahin A, B, C, dan D ya. Ini D di sini. Ini aku gambar sekalian di sini ya. Ini D, ini B, C. Tuh. Mencari R. Mencari R dari hubungan segitiga, luasan segitiga. Dari hubungan luasan segitiga, itu luas segitiga BAD sama dengan luas segitiga BAD. Ya, sama soalnya ini. Cuman beda aja. Karena ini ada dua titik yang tegak lurus. Jadi kita bisa gunakan jaraknya sebagai tinggi gitu. Hmm. Jadi setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas dikalikan dengan tinggi. Nah, luas yang pertama, dari ini aku cancel aja setengahnya ya biar gampang. Alas yang pertama itu ada AD,
dengan tinggi BA atau AB. Kemudian luas yang kedua itu ada alasnya BD dan tingginya adalah, oh iya, aku tambahin lagi ini adalah O aja. O. Di sini ada yang tegak lurus. Ini O. Hmm, BD dikalikan dengan tingginya adalah AO. Atau di sini AO itu sama dengan R. Ya, berarti AO atau R sama dengan AD AB per BD. AD itu sebesar A ya. AD itu sebesar A atau sebesar 20 cm. Aku tulis dalam senti dulu ya. 20. Kemudian dikalikan dengan AB. AB itu diagonal bidang A akar 2 atau 20 akar 2 ya. Bagi dengan BD. BD itu sebesar diagonal ruang A akar 3. Ya. Berapa? 20 akar 3. Mhm. Ini ya. Jadi bisa di-cancel 20-nya. Dapat AO-nya. Ini AO sama dengan 20 akar 3 per, per 2. 20 akar 2 per akar 3. Ya, teman-teman, kalau aku ada salah hitung atau apa, ingatkan ya. Biar tidak keliru sampai akhir. Kemudian, udah dapat AO-nya segitu, bisa tulis I. Karena AO sama dengan R, maka R sama dengan 20 akar 2 per 3. Tuh. Nah, udah dapat 20 akar 2 per 3-nya. Ini aku tulis di sini ya. R sama dengan 20 akar 2 per akar 3. Kemudian, karena totalnya 55 cm ya. Ini 20 akar 3. Berarti yang ini DC itu sebesar 55 min 20 akar 3 gitu. Oke, karena nanti yang akan menjadi acuan itu titik nol ini, titik nol yang akan menjadi acuan dari sumbunya. Maka kita harus mencari jarak dari BO dan OC, begitu. Ini dari segitiga AOB. Maka BO itu sama dengan akar dari BA kuadrat dikurangi dengan R kuadrat ya. 20 akar 2 kuadrat min R-nya itu 20 akar 2 per akar 3 kuadrat.
Ini ya berarti 20 akar 2 kuadrat 1 min. Seper akar 3 ini dikuadratin kayak gini. Jadinya ini 20 akar 2 akar 1 min 1/3. Betul tidak? Salah. Ingat kan? Kemudian ini berarti 20 akar 2. Ini akar dari ini 1 tuh sama kayak 3/3 ya. Berarti 2/3 ya. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Jadi 40 per akar 3. Ini BO. Nah, BO kemudian cari OC. Nah, C itu kan sama dengan C tambah BO tuh 55. Maka OC adalah 55 min BO. Maka OC-nya sama dengan 55 min 40 per akar 3. Ini satunya masih sentimeter. Oke, udah dapat. Karena ini terlalu untuk A ya. Ini aku pindah ke sini aja. Ada gambar lagi ini. Oke, aneh ya. Ya, aku gambar lagi aja. Biar tidak aneh. Karena biar gampang ya. Aku gambar hanya ada di atas. Kayak gitu. Jadi nanti si A itu ada di sini. Ini ada A. Kemudian ini B. C. Ini O. Kemudian BO tadi 40 per akar 3. Kemudian OC-nya 55 min 40 per akar 3. Ini AO-nya sama dengan R sebesar 20 akar 2 per akar 3. Oke, udah didapat kayak sini. Kayak gini ya. Oke, dari persamaan medan yang ini. DE sama dengan K DQ per R kuadrat. Nah, kemudian tadi dapat DQ sama dengan lambda DL. Mungkin karena dia di sumbu X ini aku tulis X aja ya. Dan akan aku kasih sumbu di sini. Tidak bisa lurus ya. Di sini ada Y, kemudian di sana ada X. Nah, nolnya ada di sini, di O, gitu. Anggaplah lurus. Yang tadi DQ adalah lambda DL, karena dia di sumbu X ya. Eh, karena batang di sumbu X, maka DQ-nya sama dengan lambda dx, gitu. Biar apa ya, menunjukkan dia dari sumbu mana kayak gitu. Yang dimasukkan DQ, maka DE sama dengan K lambda dx per R kuadrat.
Oke, untuk arahnya, jadi arah dari DE, karena E itu vektor juga ya. Kalau mendapat R kuadrat DX, ini arahnya R. R satu. Nah, R-nya itu adalah apa? R itu adalah ini. Jadi, pakai hijau ya. Ini adalah DX. Kemudian dia akan mengalami gaya ya. Yang di titik A itu akan mengalami gaya, akan mengalami medan. Akibat batang konduktor itu ke sini sebesar A gitu ya. Nah, ini kan dari ujung B sampai C, maka dia akan bergerak dari sini sampai C gitu. Nah, kalau bisa di apa? Dijabarin, bukan dijabarin ya. Di ituin lagi. Misal akhirnya kan di sini. Nanti eh, E E-nya akan berbalik arah atau arahnya jadi berubah kayak gitu. Nah, ini kan dia dari sudut yang alfa ya, alfa satu aja. Kemudian akan bertambah besar, 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 sampai sudutnya itu ke sini, alfa 2. Gitu ya. Kemudian bisa kita itu kan salah satu aja, karena medannya kan cuma satu ya, dari batang itu. Kita proyeksikan ke arah Y. Bentar. Ini aku hapus dulu A-nya biar tidak menyeributi ya. Di sini A, kemudian ini Y. Nah, kemudian ada medan EA. Ini ada EAY. Kemudian ini ada EAX. Nah, dari sini ini kan ada sudut alfa satu. Alfa satu ini akan besarnya sama juga ya di sini. Ini juga ada alfa satu. Kayak gitu. Maka dari sini kita bisa tahu komponen medan arah X dan arah Y-nya. Tahu nih EAX dan EAY. EAX itu EA cos alfa, EAY itu adalah EA sin alfa kayak gitu. Terus sebagai arahnya. Kemudian karena dia ada X dan Y, kita bisa mana tadi? Nah, kita bisa langsung aja yang X dan yang Y. Yang pertama yang Y dulu ya, yang tunggu C. Hmm. DEX ya, sama dengan kalau lambda DX per R kuadrat. Arahnya ke yang X tadi adalah cos alpha. Per R kuadrat sin alpha. Oke, aku kepas lagi ini biar gampang. Bentar, ngelek. Belum sih?
Ntar guys, nge-lag. Oke, udah bisa. Ini taruh ke bawah. Ini ada sumbunya. Tahu medan arah Y. Sumbunya DE sama dengan, ini kok DE semua ya? DEY ya ini satunya. EY. Itu adalah K alfa DE per R kuadrat sin alfa. Oke, kita lihat alfa itu sin adalah depan di bagian dibagi dengan miring ya. Di mana sin alfa depannya itu adalah tadi aku nyebut ini R ya. R, terus ini aku sebut aja sebagai X ya. Ini nanti ini X dibagi dengan min. Miring itu dari Pitagoras itu sama dengan X kuadrat ditambah R kuadrat gitu ya. R dari X kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, kemudian ini ada komponen R-nya. Nah, R-nya itu di mana? R itu arah dari ini ke sini. Jadi sepanjang ini itu adalah R. Hmm, aku tarik garis lurus. Nah, ini R. Nah, R itu bisa dikatakan atau disebut dengan sisi miring gitu ya. Kan sama ya seperti sisi miring. Cuman nanti bedanya alfanya itu akan berubah seiring waktu. Jadi R-nya kan berubah menyesuaikan dengan perubahan X-nya gitu. X dari B sampai C. Maka K lambda dx sin alfanya adalah R, jadiin satu ya, R kuadrat. Itu sama dengan X kuadrat ditambah R kuadrat ya. Dikali yang per dari sini itu ada X kuadrat ditambah R kuadrat. Gitu. Jadi sinnya dari sini. Eh, mau pakai warna merah. Ini. Kemudian R itu ini. Si miring ya. A lambda R ini 1 per ya X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Hmm. Hmm. Ini dx. Dx. Bentar guys, agak ngelag. Jadi ini DEY-nya. Untuk mencari EY, di sumbu ya, itu kita bisa integralin kedua ruasnya ya. Jadi dari DEY.
integral kalau R per X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Jadi, dapat DEY berarti diintegralin jadi EY ya. Lambda R. Nah, terus integral dari 1 per X kuadrat ditambah R kuadrat 3 per 2 dx. Ini kalau diintegralkan hasilnya tuh jadi persamaan kayak gini. X per. Oh ya, ini kemarin aku juga belum pah untuk cara mengintegralkannya. Aku lupa, jadi aku langsung mencari di internet ya solusi dari integral ini. Kuadrat, R kuadrat ditambah X kuadrat setengah. Nah, ini ada R kuadrat, bisa dicoret saja, dieliminasi. Dapat deh E-nya. Nah, ini dari X ya, X1 sampai X2. Tahu dari X1 sampai X2. H lambda X per R kuadrat ditambah X kuadrat pangkat setengah X1, X2. Kayak gitu. X1 sama X2-nya itu dari mana? Dari yang tengah-tengah tadi. X1 itu ini, dia adalah, kan X ke arah kanan itu positif. Maka karena dia ada di sebelah kiri sumbu, maka itu negatif. Jadi min 40 per akar 3 di sini. Itu min 40 per akar 3. Sampai di sini tuh ada 55 min 40 per akar 3. Betul. Ya, jadi batasnya X1-nya adalah min 40 per akar 3, X2-nya atau batas atasnya 55 min 40 per akar 3. Nah, sini. Kemudian bisa dimasukkan nilai dari EY-nya. Oh ya, tadi kan ada K, K-nya tuh 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian lambdanya tuh tadi udah tuh berapa ya? 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian R-nya adalah 20 akar 2 per akar 3 ya, kalau nggak salah. Satuannya senti, berarti jadikan meter dulu itu sama dengan 0,2 ya. Akar 2 per akar 3 meter. Kemudian, udah. Kalau ini jadikan meter berarti, ini juga tak jadiin meter dulu batasnya ya. Berarti tadi 55 min 40 per akar 3 ya. Jadi 55 bagi 100 itu 0,55. Min 40 berarti 0,4 per akar 3 ya. Ini min 0,4 per akar 3. Gitu. Udah dimasukkan. E-nya H-nya 9 dikali 10 pangkat 9, lambdanya 8. 10 min 2. Nah, yang atas itu dimasukkan X-nya ini. Maksudnya yang awal ya. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Atau aku tulis dulu X2, X1 gitu ya. Jadi X2. Bentar. Ini adalah X2 per ini R. Tulis R dulu. R kuadrat
ditambah X2 kuadrat ya. Pangkat setengah dikurangi ini X1 per R, R kuadrat ditambah X1 kuadrat pangkat setengah, kayak gitu. Nah, dimasukkan nilai X1, X2 sama R-nya. Ini 9 kali 8 ya, kali 10 pangkat min 7. X2-nya berarti 0,55 min 0,4 per akar 3 dibagi dengan R-nya adalah 0,2 akar 2 per akar 3 dikalikan dengan R kuadrat itu 0,2 akar 2 per akar 3 dikuadratkan ditambah X2-nya tadi ya 0,55 min 0,4 per akar 3 kuadrat pangkat setengah. Mantap ya. Dikurangi X1-nya ya min 0,4 per akar 3. Tahu ditambah ya, ditambah. Dibagi R, rasanya ingin mengkopas aja. Nah, mari kita kopas. Oke, tadi ganti yang ini. 0,4 per akar 3 kuadrat. Tutup kurang. Oke, jadi ini ya, diperoleh nanti EY-nya sebesar apa ya EY-nya? Kemarin aku udah sempet itu ya, menghitung. Cuman lambdanya tuh belum aku jadiin meter, jadi kemarin agak salah. Mungkin coba aku hitungin lagi ya. Delapan kali 8 kali 10 pangkat min 7. Sama 7. 7 ya ini. 47. Kemudian dikali dengan itu adalah 0,55 min 0,4 per akar 3 per 0,2 akar 2 per akar 3 kali ya 0,2 akar 2 per akar 3 kuadrat ditambah 0,55 0,55 min 0,4 per akar 3 kuadrat terus pangkat 0,5. Kemudian ditambah di atas ada lagi 0,4 per akar 3 dibagi, wah panjang ya, 0,2 akar 2 per akar 3 kali dengan 0,2 akar
2 per akar 3 kuadrat. Ditambah ini negatif dari 0,4 per akar 3 kuadrat. Pangkat setengah. 0,5. Dapat EY-nya sebesar ini ya, 7,52488. 88 dikali 10 pangkat 9. Ya, sebesar ini untuk EY. Dan itu satuannya apa ya? Newton per coulomb ya, Medan. Oke. Newton per coulomb. Oke, kemudian nyari yang di sumbu X. Ini belum selesai ya untuk sumbu X. Di sumbu X tadi, yang kopas lagi ya biar tidak itu. Jadi, dari sumbu X ini ada EA cos alpha, kayak gitu ya. Nah, tadi DE X itu sama dengan K lambda, apa ya tadi lupa. K lambda R, bukan ya? K lambda dx per R kuadrat cos alpha. K lambda per R kuadrat cos alpha. Nah, dari sini cos alpha itu bisa dilihat ya. Cos itu kan samping dan miring. Di mana sampingnya itu adalah X ya. Bagi miringnya tadi adalah dari Pythagoras. Jadi, terus dulu cos alpha. X dibagi dengan akar dari X kuadrat ditambah R kuadrat. Kayak gitu. Wah, udah 2205 guys. Kemudian bisa dimasukkan ke sini ya. Dx itu sama dengan K lambda dx per R kuadrat. R tadi adalah sisi miringnya. Maka ini X kuadrat ditambah R kuadrat. Atau aku tulis R kuadrat ditambah X kuadrat. X per akar dari X kuadrat ditambah R kuadrat. Kayak gitu. Dari sini kita bisa tulis dx sama dengan K lambda X per, ini tadi dimasukin jadi R kuadrat ditambah X kuadrat dulu deh. X kuadrat ditambah R kuadrat. 3/2 dx. Ini aku masih record kan? Ya udah masih. Kemudian untuk mencari EX itu bisa diintegralkan kedua ruas. Gitu. Stepnya sama seperti yang Y tadi. Jadi dx H lambda X per
X kuadrat min R kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Nih, integral. Integral. Ini jadinya EX. Terus yang konstanta bisa keluar lambda. Integral X per X kuadrat min, plus ya ini. Plus R kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Kayak gitu. Nah, untuk ini bisa pakai itu, permisalan. Misalkan, ini agak aku cepatin ya. X kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan U, maka du per dx itu kan sama dengan 2x ya. Maka diperoleh dx sama dengan du per 2x. Substitusi ke sini, kita ganti menjadi U dan du. Jadinya EX itu sama dengan lambda X, integralnya. Ininya tadi kan X kuadrat tambah R kuadrat adalah U pangkat 3 per 2. Dx-nya adalah du per 2x. Nah, sini bisa eliminasi X-nya. Di lambda integral dari U pangkat min 3 per 2 ya, du. Dapat ke lambda. Kalau diintegralin jadinya ini ya, 1 per min 3 per 2 ditambah 1 atau 3 min 3 per 2 ditambah 2 per 2. U min 3 per 2 tambah 2 per 2. Gitu. Jadi lambda 1 per min berapa ya? Oh, ini duanya ketinggalan. Jadi ini lambda per 2. Per 2 per 2. Min setengah. U min setengah. Ini ya. Ini ada 2 sama setengah bisa saling mengeliminasi ya. Udah dapat dimasukkan U-nya lagi. Jadi lambda 1 per U pangkat setengah itu bisa akar ya. Jadi U-nya tadi adalah R kuadrat ditambah X kuadrat. Ini pangkat setengah. Dari X1 sampai X2. Kayak tadi. X1-nya min 0,4 per akar 3. Kemudian X2-nya min 0, enggak min ya. 0,55 min 0,4 per akar 3. Oke, kayak gitu. Dimasukkan seperti tadi. Substitusi. Kayak 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada lambdanya. 810 min 2. R-nya adalah 0,2 akar 2 per 3. Ya, jadinya 9, 10 pangkat 9. Lambdanya 8 kali 10 pangkat min 2. Ini 1 per R-nya 0,2 akar 2 per akar 3 ditambah X2 dulu berarti ini kuadratin 0,55 min 0,4 per akar 3 kuadrat. Ini pangkat setengah. Dikurangi 1 per ini. Ini R kuadrat 0,2 akar 2 per akar 3 kuadrat. Ditambah X-nya adalah min 0,4 per akar 3 kuadrat. Pangkat setengah. Begitu. Di sini diperoleh X-nya sebesar, kemarin aku sempat mencari, menghitung dan ketemu X-nya adalah 5,36776 dikali 10 pangkat 6. Karena tadi belum aku jadiin meter ya, jadi pangkat 8. Ini jawabannya.
Newton per kolom kayak gitu. Panjang ya. E pada A. Sehingga E pada A sebesar E sama dengan 5,3677 atau 5,4 ya. 5,4 X ditambah Y-nya tadi berapa? 7,5 ya. 7,5 Y kali 10 pangkat. Iya beda ya. Yang satunya pangkat 9, satunya pangkat 8. Pangkat 8 jadi 75,2 ya tapi kali 10 pangkat 8 Newton per kolom gitu. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan panjang. Karena belum ada yang ditanyakan ya, atau kalau ada bisa langsung on mic aja ya, teman. Gak ada. Aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada, mungkin karena udah jam 22.13 juga, lebih dari 22.10, udah malam juga. Mungkin aku cukupkan sampai sini tutorialnya. Misal ada sesuatu nanti akan aku tambahin di notes sini ya. Seperti cara cepat. Sebenarnya ini ada cara cepatnya. Dan hasilnya adalah sama. Kemarin aku coba. Nanti akan aku share. Oke. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Terkait presensi, nanti akan aku share di grup ya, teman-teman. Oke, sama apa namanya, recordnya akan aku share di grup juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kan aku akhiri recordnya.